Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan coba mempelajari satu persatu ya, tahap demi tahap. Kita akan membuat production capacity eh, per bulan ya teman-teman. Jadi biasanya di manufaktur itu kita punya kegiatan untuk mengukur kapasitas produksi gitu dari bulan ke bulan. Nah, yang saya tampilkan sekarang ini dari bulan Januari 2019 misalkan sampai dengan April 2019. Bisa juga teman-teman bisa membuat untuk sampai dengan 1 tahun gitu ya. Dasarnya itu dari forecast dari konsumen gitu ya. Dari konsumen kita biasanya kita dikasih, atau kalau misalkan kita dapatnya cuma per 3 bulan ya kita ambil per 3 bulan, atau kita juga bisa menganalisa dari tahun sebelumnya gitu, tahun sebelumnya, terus ada forecast ataupun ada rencana kenaikan berapa persen dari konsumen, itu tinggal dirata-ratakan gitu. Nah, sebelum ke sana teman-teman, karena ini tutorialnya kita akan mulai dari basic ya, jadi teman-teman yang baru mulai atau belum belajar Excel juga agar paham. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari nol gitu. Oke, yang mungkin teman-teman bisa melihat di sini, saya akan jelaskan dulu reportnya. Jadi yang akan kita dapatkan itu yang pertama, berapa sih kapasitas bulanan, terutama di mesin satu misalkan seperti ini. Mesin satu itu misalkan ini di perusahaan injection ya teman-teman. Mesin satu misalkan 850 ton, mereknya Mitsubishi misalkan. Nah, ini kapasitasnya untuk di bulan Januari ternyata rata-ratanya cuma 4,6 jam gitu. Belum sampai 8 jam. Nah, kalau di atas ini udah masuk ke overtime 3 jam. Nanti kalau masuk ke atas itu udah 16 jam. Kalau ke atas lagi nanti sampai dengan 20 jam dan sampai 24 jam. Jadi ini ada tujuannya agar kita bisa menganalisa berapa waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi produk-produk konsumen kita gitu. Gitu ya. Jadi kita juga bisa menganalisa berapa rata-rata overtime dalam 1 bulan untuk tim produksi gitu ya. Nah, sebelum ke sana teman-teman, kita akan mempelajari dulu apa itu Excel gitu ya. Teman-teman, yang atas ini ada tulisan file, terus ada home, insert, page layout, formula, data, review, dan lain-lain gitu ya. Ini namanya menu gitu. Nah, di dalam menu ini itu ada namanya toolbar teman-teman. Nah, ini toolbar mengenai font atau jenis huruf gitu ya. Bisa tebal, bisa miring, bisa garis bawah gitu, dikasih garis bawah. Nah, ini jenis tulisannya, jenis hurufnya, dan ini size-nya. Jadi size-nya bisa diketik di sini langsung atau tinggal besarkan atau kecil, klik ini. Nah, ini warna untuk uh, sel teman-teman. Ketika diklik seperti ini nanti selnya akan berubah. Oke. Nah, kalau ini adalah tulisannya, fontnya, font color. Oke. Teman-teman bisa dicoba satu persatu. Nanti kita akan jelaskan ya. Oke, yang ini itu rata tengah, dan ini rata tengah itu misalnya seperti ini teman-teman. Exit. Oke, kita enter. Ini untuk di bawah. Oke, kita akan ke bawahin dulu. Nah, ini posisi tulisannya ada di bawah, kalau ini ada di tengah, dan ini ada di atas. Sorry. Nah, kalau ini itu line left gitu. Jadi tulisannya itu sebelah kiri. Ketika diklik itu jadi ke kanan. Kalau yang ini center ya gitu ya. Kalau ini ke right gitu. Kalau pengen tengah-tengah dan tulisannya juga di tengah-tengah row gitu ya.
klik juga yang ini, yang center gitu. Jadi posisinya berada di tengah-tengah. Bagaimana kalau misalkan teman-teman ngetik seperti cycle time? Nah, kalau kayak gini kan nabrak ya. Kayak kita coba kasih border. Kalau kayak gini kan nabrak, jadi bordernya itu nggak kelihatan. Atau kita gedein dikit ya, biar nabraknya kelihatan banget gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan nabrak ya. Kalau nabrak seperti ini, agar posisinya tidak nabrak, ataupun posisinya itu cycle-nya di atas, time-nya di bawah, teman-teman tinggal klik rotate seperti ini. Kalau kurang ke bawah, tinggal disampaikan, dibesarkan gitu ya. Kalau misalkan ininya teman-teman pengen tetap dalam satu baris, teman-teman tinggal lebarkan kolomnya gitu. Kalau ini namanya kolom teman-teman ya. Yang ini ada namanya kolom. Jadi ini namanya kepala kolom. Nah, terus yang bawah ini yang 1 2 3 ini namanya row. Identitas row. Oke. Nah, untuk bagaimana ingin melakukan merger gitu ya, dua kolom contohnya ini nih. Ini melakukan merger B dan C. Dua kolom B dan C ini di merger. Atau melakukan merger row. Ini 6 dan 7 itu di merger. Seperti ini deh. Ini E-nya oke, satu kolom ya teman-teman, satu kolom, tapi row-nya 2 row, dijadiin satu. Ini juga bisa teman-teman. Caranya seperti ini. Tinggal di blok yang mau di merger, klik merger. Kalau nggak mau di merger, teman-teman bisa klik undo, ataupun klik undo itu kontrol U, maaf, underline, kontrol Z deh. Kontrol Z, nah gitu. Atau misalkan mau mergernya ke bawah, tinggal di blok aja teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau nggak mau di merger, teman-teman bisa diklik mergernya lagi. Jadi dia nggak jadi melakukan merger gitu. Oke. Kalau ini teman-teman bisa membuat format dalam tulisan tersebut berbentuk general atau nggak dispesifikan, atau number, currency, accounting, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya masih kurang, teman-teman tinggal di more aja gitu, maksudnya kemana. Kalau yang kita udah tulis, ini kan cycle time, maksudnya teks gitu. Tapi general aja teman-teman. Nah, kalau misalkan mau di setting lagi alignmentnya, itu bisa dilakukan di sini gitu ya. Fontnya, terus bordernya, fillnya, protection. Nah, protection ini ketika teman-teman Excel-nya di protect, itu bisa di lock atau dikunci, jadi nggak bisa diklik sama sekali. Kalau bisa boleh diisi gitu ya, ini tinggal di unchecklist saja. Atau misalkan isinya rumusnya biar di hidden gitu ya, biar nggak bisa dibaca gitu rumusnya, tapi tulisannya ada gitu, itu tinggal di hide aja gitu ya. Ya seperti itu teman-teman, tinggal di OK seperti itu. Nah, ini adalah ini shortcut yang cepat gitu ya. Kalau misalkan dolar atau rupiah, ini bisa diklik aja. Kalau misalkan berbentuk persen, misalkan di sini 1, tapi ini adalah berbentuk persen gitu ya. Tinggal diklik aja persen gitu. Jadi ini adalah 100% gitu teman-teman. Kita balikan, bukan persen tapi number gitu ya, atau general lah. Oke, nah ini kalau misalkan kita ketik 10 misalkan, kalau ini menambahkan koma di belakang angkanya gitu. Oke, kalau ini mengurangi. Oke. Terus di sini ada conditional formatting. Nah,
kita bisa melakukan identitas warna teman-teman, berbentuk bar ataupun ketika kita ini bisa melakukan logic sebenarnya dengan ini. Misalkan ketika kurang dari minimum stok maka warnanya merah gitu ya. Atau bagi teman-teman di HR biasanya kan ada tanggal expire-nya kontrak kerja gitu ya. Ketika kontrak kerjanya 3 hari lagi mau expire, misalkan warnanya jadi merah gitu, itu bisa kayak gitu. Oke, untuk di apa namanya, di tim material control ataupun di PPIC gitu ya, ini juga bisa kita lakukan untuk kontrol stok gitu ya. Saya biasanya menggunakan ini untuk kontrol stok. Jadi ketika mau menyentuh angka minimum, dia akan berubah warna gitu. Nah, untuk yang selebihnya itu ada format table. Jadi teman-teman nanti kita akan gunakan ini banyak kita gunakan. Dan ini juga insert table kita juga banyak gunakan, tapi mungkin kita menggunakan shortcutnya itu menggunakan keyboard gitu ya, seperti Ctrl ALTIR seperti itu. Oke, ini shortcut atau toolbar untuk melakukan summary gitu ya, melakukan rumus sum gitu. Ini filter, jadi kita bisa melakukan sortir dan melakukan filter. Di sini juga bisa find, select object dan lain-lain. Oke teman-teman. Di sini ada insert teman-teman. Insert bisa insert table atau insert illustrator dari picture, misalkan dari shape gitu ya. Bisa ngambil icon, juga 3D model, terus smart object atau screenshot gitu. Banyak sih di sini. Kita bisa bikin seperti ini. Bisa bikin chart. Oke. Page layout. Nah, ini pengaturan untuk melakukan ketika kita mau ngeprint gitu ya reportnya. Terus termasuk orientasi kertasnya nanti kita mau tampilin kayak gimana, atau tampilan di sini itu ketika di print nanti potret gitu ya, potret atau landscape. Terus size-nya kita bisa atur, terus print area. Jadi kalau misalkan kita mau nge-print area sini saja gitu, tinggal di blok, nanti tinggal klik print area gitu. Terus kita juga bisa menambahkan background di dokumen yang akan kita print gitu ya. Banyak lagi yang lain. Termasuk di sini ada headline, heading view atau grid line gitu ya. Itu berarti ini. Kalau misalkan nggak mau di view, tinggal di checklist gitu. Nah, juga heading kalau mau di print tinggal checklist. Tapi kalau misalkan nggak mau di print, tinggal di checklist. Nanti teman-teman ini kalau misalkan di checklist, ininya ke print gitu. Oke, di sini ada formula banyak banget. Mungkin tidak akan kita bahas sekarang. Nanti kita akan bahas pas pada saat praktek gitu ya. Di sini juga ada data, scanning gitu ya, filter yang tadi kita udah bahas. Terus nanti ketika kita mendapatkan data dari luar misalkan seperti ini, nanti ini ingin dijadikan kepala kolomnya. Kalau ini kan horizontal ya, nanti pengennya vertikal gitu, tinggal copy dan pastenya menggunakan ini teman-teman, text to column. Oh maaf, kalau yang ini tuh yang dimaksud text to column itu tulisan. Nah seperti ini mungkin, atau yang ada komanya atau titik koma, ketika dipastekan ingin menjadi part name kayak gitu. Oke, saya contohkan deh seperti ini. Ini sama dengan ini dan gini aja deh.
kita akan kopikan ya. Ini. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Ketika dikopikan gitu ya, ini pengen jadi kolom gitu, tinggal pastikan selection text. Nah, nanti tinggal di text to column. Nah, seperti ini teman-teman. Ada part name gitu ya. Oke, kita back dulu. Next. Nah, separatornya itu koma. Jadi, ketika ada komanya, itu dia akan dipisahkan kolomnya. Jadi, pemisahnya itu, kalau lihat dari sini, part name, koma, process name, koma, output per hours, cycle time dalam kurung menit ya, koma, terus quantity per day dalam kurung per shift gitu. Nah, itu akan dijadikan seperti ini jadinya. Part name, process name, output per hour, cycle time, terus quantity per day dalam kurung satu shift. Jadi akan dijadikan per kolom gitu ya. Oke, delete aja. Ini juga delete. Nah, kalau yang ini teman-teman tinggal, kalau misalkan ada data yang duplikasi, ingin menghilangkan duplikasinya, tinggal diklik ya, untuk menghilangkan duplikasi teman-teman. Nah, kalau yang ini saya biasa gunakan untuk melakukan validasi. Validasi itu ketika membuat list gitu ya, membuat data yang butuh error alt gitu, biar nggak salah ngetik gitu ya, biar nggak salah ngetik, harus sesuai dengan master data misalkan, itu bisa digunakan. Oke teman-teman, view dan review nanti mungkin kita akan bahas. Yang di sini yang biasa saya gunakan adalah menghilangkan grid line, terus menggunakan page break gitu ya, sama ini bridge ya. Selebihnya sih standar atau menggunakan makro. Nah, untuk developer tools teman-teman tinggal untuk mengaktifkan ini fungsinya banyak, dan ini kita bisa membuat tampilan menu gitu ya, dengan menggunakan bantuan makro ataupun Visual Basic, fitur Visual Basic di Excel gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan developer tool, teman-teman silahkan masuk ke file. Nanti di situ ada more option. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke, kalau nggak salah, customize ribbon. Nah, developer toolnya nanti teman-teman tinggal checklist. Yang ini tinggal checklist, terus save, oke gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Oke, ini saya sudah jelaskan mengenai toolbar teman-teman. Nah, untuk berikutnya adalah kolom yang setelah toolbar ya teman-teman. Ini adalah identitas cell. Kalau saya bilang ini namanya cell atau box gitu ya. Gitu ya. Ini identitas name box gitu, atau name cell, nama cell. Ketika saya seleksi di sini, itu udah otomatis dia akan melihat bahwa nama cellnya itu atau nama boxnya itu J1 gitu. Oke, kita geser ke samping, itu K1. Kita geser ke sini lagi jadi K2, jadi K2 gitu. Untuk mempermudah teman-teman nanti melakukan indeks ataupun melihat gitu ya, melihat sebenarnya ini identitas selnya berapa.
Nah, yang ini itu formula bar. Jadi teman-teman bisa ngetik di sini langsung. Nah, seperti ini, atau bisa ngetik di sini langsung. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Oh ya, yang di bawah ini adalah identitas lembar kerja worksheet ya teman-teman. Atau kalau sekarang biasanya dia tulisnya sheet dong. Nah, seperti ini, sheet 1 gitu ya. Oke. Mungkin video kita kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti selamat menonton ya atau kita tunggu video berikutnya yang insya Allah akan kita mulai membuat formulasi ataupun tabel-tabelnya dulu ya, tabel-tabelnya dulu sebelum melakukan formulasi gitu. Oke, demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.